Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa lil ustazina wa lil walidayhi wa lil masyayikhihi bi rahmatika ya arhamar rahimin ya azizu ya ghaffar. Qala al musannifu rahimahullah, qala al musannif al hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Bulughul Maram kitabun nikah. Wa an Aisyata radhiyallahu anha qalat talaqa rajulun imra'atahu salasan fatazawwajaha rajulun summa talaqaha qabla an yadkhula biha fa arada zawjuha al-awwalu an yatazawwajaha fa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dzalik faqala la hatta tazuqal akharu min usailatiha ma zaqal awwal muttafaqun alaih wal lafzu li Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa amalan mutaqabbala. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal wa fis sirri wal alan. Qala al-imam al-hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah fi kitabih al-Bulugh kitabun nikah. Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram berkata, kitabun nikah, hadis ke-866, an Aisyata radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, ia berkata, talaqa rajulun imra'atahu thalathan, ada seorang laki-laki menceraikan istrinya talak 3. Fatazawwajaha rajulun, kemudian selepas itu wanita yang diceraikan itu dinikahi oleh laki-laki lain. Thumma talaqaha, kemudian laki-laki lain itu menceraikannya pula qabla an yadkhula biha, sebelum mencampurinya. Ya. Jadi laki-laki pertama namanya Rifa'ah bin Syamul al-Quradhi, asalnya dari Bani Quraidah, dari suku Yahudi yang kelihatannya dia masuk Islam. Ya, dia ceraikan istrinya. Ya, jadi Rifa'ah bin Syamul al-Quradhi ini menceraikan istrinya. Ketika istrinya diceraikan, dinikahi oleh laki-laki yang kedua yang namanya Abdurrahman bin Az-Zabir, juga dari suku Quraidah, Bani Quraidah. Manakala laki-laki yang kedua ini menikahi perempuan itu, sebelum dia mencampurinya, dia menceraikannya. Fa arada zawjuha al-awwalu an yatazawwajaha, maka suami yang pertama yaitu Rifa'ah ingin kembali menikahinya. Fa sa'ala Rasulullah SAW, maka dia bertanya kepada Rasulullah SAW an dzalik, tentang hal ini. Bolehkah dia rujuk kepada istri yang telah ditalak 3 karena istrinya telah dinikahi oleh laki-laki lain, tapi laki-laki itu belum mencampur istrinya. Dalam beberapa riwayat, istrinya yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Ya, nama istrinya adalah Tamimah bintu Wahab al-Quradhiyah, semuanya dari Bani Quraidah. Istrinya atau mantan istrinya ini yang bertanya kepada Nabi bahwasanya suaminya yang pertama Rabi'ah bin Syamul ingin menikahinya kembali. Maka faqala, Nabi menjawab, la, tidak, maksudnya tak boleh engkau menikahinya kembali hatta yadhuqal akharu min usailatiha, sampai laki-laki yang kedua itu ya setelah menikahinya mencampurinya. Jima bahasa kiasannya adalah usailah. Usailatun dari kata-kata asal, madu, dan itu adalah kiasan. Sampai laki-laki yang kedua itu merasakan manisnya madu wanita itu,
hatta yadhuqal akharu min usailatiha ma dhaqal awwal, sebagaimana suaminya yang pertama yang menjatuhkan talak 3 telah pernah merasakan ya manisnya istrinya tersebut. Muttafaqun alaihi, disepakati Bukhari dan Muslim, dan lafaznya adalah lafaz Imam Muslim rahimahullah. Al-ikhwatu fillah, berkata Syekh Abdul Bassam, talak dengan lafaz ya talak 3 dengan satu lafaz, misalnya aku ceraikan engkau talak 3 sekali, atau dia katakan engkau kuceraikan, engkau kuceraikan, engkau kuceraikan 3 kali berulang-ulang ya, tanpa diiringi dengan cerai kemudian rujuk, cerai rujuk ya, cerai dan rujuk 2 kali cerai. Ini adalah merupakan talak yang dilarang, disebut talaqun bid'iyyun, tidak menyesuaikan dengan apa yang diajarkan Nabi SAW. Asalnya seorang laki-laki jika tak menyukai istrinya adalah menceraikan talak 1 dulu, jangan sekaligus dibom dengan talak 3. Kadang-kadang berlebihan, engkau talak 1000, kan 3 lagi talak 1000 ya. Maka ucapan ini adalah ucapan talak yang bid'ah. Seharusnya engkau kuceraikan talak 1 dulu, supaya ada ya kesempatan berpikir. Di antara hikmah Allah jadikan talak itu 3 kali atau 2 bagian, talak raj'i, talak yang bisa kembali itu talak 1 dan 2, bisa kembali kepada istrinya jika iddah belum selesai, kembali tanpa akad baru ya, atau talak bain, talak yang ketiga ya, itu diatur dalam agama ini supaya setiap orang berpikir ketika menjatuhkan talak ya. Dalam kehidupan pernikahan terjadi hal-hal yang tidak sesuai antara keduanya, boleh saja muncul niat suami untuk menceraikannya, maka dijatuhkan talak 1 terlebih dahulu ya. Itu yang sunnah dilihat, dan biasanya setelah terjadi talak boleh jadi ada perubahan. Kadang-kadang wanita setelah jatuh talak baru mau lurus dia, tak dijatuhkan talak ya, dia ingin menguasai suaminya misalnya, ingin melebihi daripada suaminya, lebih tinggi daripada suaminya, ngatur-ngatur suaminya dan semacamnya, tak sadar siapa dirinya. Dengan jatuhnya talak 1 boleh jadi berubah ya. Dalam Islam perempuan dilarang merasa lebih tinggi daripada suaminya. Bahasa Arabnya adalah nusyuz ya, dengan mengangkat suara lebih tinggi daripada suaminya, merasa lebih hebat dari suaminya ya. Ini tak baik, ini perempuan tak baik. Perempuan baik tunduk kepada suami, berkata yang lemah lembut kepada suami. Suaminya adalah pimpinannya, bukan dia pemimpin bagi rumah tangga. Boleh jadi setelah jatuh talak akan terjadi perubahan sikap, perubahan ya hal-hal yang lainnya. Maka boleh jadi sang suami melihat layak untuk rujuk, maka dia rujuk kembali. Itulah gunanya. Bahkan dalam Islam talak 1 dan 2 itu dianggap antara keduanya masih ada pertalian nikah sampai masa iddah selesai. Oleh karena itulah jika istri setelah dicerai masih dalam iddah, itu masih istrinya. Walaupun sudah dicerai sampai iddahnya habis 3 kali suci. Dan jangan pernah ada laki-laki lain masuk di sana padahal iddahnya masih belum selesai, itu masih istri orang. Bahkan jika dia mati, suaminya ini mati, istri yang diceraikan itu selama masih masa iddahnya berlaku, dia masih berhak mendapatkan warisan daripada suaminya. Dan dia selama masa iddah masih berhak mendapatkan nafkah, makan, minum, pakaian, tempat tinggal sampai iddahnya berakhir. Ya. Jika sudah dijalani talak pertama ternyata masih juga ya kehidupan itu belum dapat ya berjalan sebagaimana mestinya, maka sang suami bisa menjatuhkan talak kedua. Ini talak yang tidak main-main lagi nih.
Kedua, ya, yang pertama anggaplah muqaddimah. Tes bisa enggak berubah. Ketika tak bisa berubah, jatuhkan talak kedua. Ya. Boleh jadi talak kedua baru dia sadar, baru dia ingat. Tunggu masa iddahnya berakhir. Kalau dia rujuk sebelum masa iddah berakhir, masih istrinya. Dan tak perlu akad baru. Bila mana talak 1 dan 2 dia rujuk, padahal iddahnya sudah selesai, maka lepaslah daripadanya. Kalau dia ingin rujuk kembali, terpulang kepada sang mantan istri. Jika dia mau menerima, boleh. Tapi dengan akad baru, mahar baru, ijab kabul baru. Jika dia menolak juga dia punya hak. Tapi jika belum habis iddahnya, dia tak bisa menolak, itu masih istrinya. Dengan hukum syarak. Karena kewajiban nafkah masih tetap jalan, tempat tinggal dan seterusnya. Jika sudah 2 kali dilihat, ternyata memang tak bisa juga bersama, maka tak ada jalan lain, barulah datang talak 3. Disebut talak bain. Ketika telah jatuh talak 3, tak bisa lagi main-main. Maka secara otomatis perempuan ini bukan istrinya lagi. Walaupun tetap dia wajib menunggu masa iddah untuk dinikahi, boleh dinikahi oleh laki-laki lain. Untuk suaminya ketika jatuh talak ketiga, seketika lepas daripada suaminya. Tapi tetap masa iddah, ya, bagi laki-laki yang ingin menikahinya, tunggu iddah 3 kali suci. Jangan-jangan saat lepas perceraian itu terdapat kehamilan, agar jelas ini anak-anak siapa. Ya, maka nikah, maka talak dengan talak 3 dengan satu lafaz, engkau kuceraikan talak 3, atau engkau kuceraikan, engkau kuceraikan, engkau kuceraikan, ya berturut-turut, ini adalah lafaz yang bid'ah, yang dilarang. Dan para ulama berselisih sahkah talak 3 ini. Pada masa Nabi, pada masa Abu Bakar, dan sebagian masa Umar talak 3 dianggap talak 1. Pada masa Umar, setengah daripada kekuasaannya, Umar melihat orang mudah sekali mentalak 3, maka ditetapkan keputusan. Siapa yang mengatakan kepada istrinya, engkau kutalak 3 sekaligus, atau engkau kutalak, jatuhlah talak 3, supaya orang tak main-main dalam perkara ini. Sejak masa Umar. Ya, kembali kepada hadis ini, jadi laki-laki ini telah menceraikan istrinya talak 3, wallahu alam apakah sekaligus atau tidak. Ya, zahirnya mungkin berturut-turut 1, 2, 3. Fatazawwaja rajulun, kemudian menikah laki-laki lain, kemudian ternyata laki-laki ini menceraikan istrinya sebelum dia campuri. Bolehkah seorang laki-laki menceraikan istri sebelum campuri? Boleh. Bahkan dalam Al-Quran juga ada. Ya. Ya. La junaha 'alaikum in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. La junaha 'alaikum in talaqtumuhunna, tak mengapa sekali kalian menceraikan mereka sebelum kalian menyentuh mereka. Ya. La junaha 'alaikum in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariidah fa nisfu ma faradtum. Kalau sudah ditentukan maharnya, diceraikan sebelum dia sentuh, maka dia boleh mengambil setengah daripada maharnya. Ketika sudah disebutkan berapa maharnya. Ya. Apabila mahar belum disebutkan, karena mahar bisa menyusul. Ya, dengan mahar misalnya nanti ditentukan, bisa mahar nanti ditentukan. Bila belum ditentukan maharnya dan diceraikan sebelum dicampuri, ketika itu ya maka hendaklah dia memberikan mut'ah, kompensasi perceraian sekemampuannya, tidak harus setengah. Ya. Jadi boleh jika dia belum berkhulwat dengannya, belum menyingkap pakaiannya. Tapi jika sudah berkhulwat dengannya, menyingkap pakaiannya, walaupun belum dia jimai, habis mahar semuanya, tak bisa diambil. Itu ketentuannya. Jadi di sini laki-laki tersebut menikahinya kemudian menceraikannya. Maka mendengar itu, ingat, laki-laki yang kedua ini menikahinya raghbatan fiha, karena memang menyukainya. Bukan yang kita bahas kemarin. Yang kita bahas kemarin, sang suami sengaja menyuruh laki-laki untuk menikahi istri yang telah ditalak 3. Ini yang dilarang, namanya nikah tahlil.
Nikah tahlil adalah seorang laki-laki dibayar agar mau menikah dengan seorang perempuan yang sudah ditalak 3, agar dengan pernikahan tersebut dia ceraikan kembali, bisalah suami kembali kepadanya. Ini dilarang dan ini terlaknat pelakunya. Sekiranya memang laki-laki tersebut menikahinya memang karena keinginannya, raghbatan fiha, karena dia ingin menikahinya, bukan karena ingin menghalalkan yang pertama dengan istrinya kembali, maka tak mengapa. Tapi kalau dia belum mencampuri, tak bisa laki-laki ini kembali kepada istrinya sampai laki-laki itu mencampurinya terlebih dahulu. Berarti kalau andai kata diceraikannya, tak mau dia campuri, belum bisa laki-laki pertama kembali kepadanya sampai perempuan ini kawin dengan laki-laki lain dan mencampuri, setelah itu diceraikan. Dengan ketentuan yang menikahinya pun bukan karena suruhan suami yang pertama. Ya, maka suaminya ini Rifa'ah bin Syamul, ya, ingin kembali kepada istrinya, maka dia bertanya kepada Nabi, atau istrinya yang bertanya kepada Nabi, boleh saja dua-duanya benar. Dia bertanya dan istrinya bertanya, maka Nabi mengatakan, la, tidak boleh, hatta yadzuqal akharu min usailatiha, sampai suami yang kedua itu merasakan manisnya perempuan tersebut, maksudnya menjimainya. Ya, barulah boleh. Ya, yang dimaksudkan dengan menjimainya tidak harus al-inzal, tidak harus harus keluar sperma, tidak. Biqadri dukhulil hasyafa, ketika masuk kemaluan dalam farji perempuan, maka dengan itu dia dianggap sudah menjimainya. Atau walau lam yanzil, walaupun dia belum mengeluarkan sperma. Dengan masuknya kemaluan, dalam kemaluan itu dianggap sudah menjimainya, walaupun belum inzal, ya, belum mengeluarkan sperma. Biilajil hasyafah, dengan masuknya kemaluan dianggap sudah jima. Jima yang dengannya dirajam jika seorang telah pernah menikah atau didera adalah bila telah masuk kemaluan dalam kemaluan. Tidak harus ejakulasi baru dianggap jima, tidak. Kalau sudah masuk walaupun tidak ejakulasi, ya, maka dengannya, kalau telah nikah maka berhak untuk dirajam sampai mati. Kalau belum nikah didera 100 kali. Nah, tafadhal. Ahsanallahu ilaikum. Qala al-musannifu rahimahullah, babul kafa'ah. Nah, babul kafa'ah. Berkata Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah, babul kafa'ah, bab tentang al-kafa'ah, kesetaraan. Kafa'ah dari kata-kata kuf'un atau kufwun, maknanya adalah kesetaraan. Ya, al-muslimuna tatakafa'u dima'uhum. Orang-orang muslim itu sama semua darah mereka, setara. Tak ada yang satu lebih mulia daripada yang lain. Jika ditumpahkan wajib diqisas. Ya. Adapun al-kafa'ah, maksud adalah kafa'ah dalam bab pernikahan. Ya. Sebagian ulama menyebut kafa'ah dalam pernikahan itu, ya, ada 5 macam. Ya, maka orang yang fasik tak sekufu dengan orang yang baik-baik. Ya, seorang laki-laki fasik enggak sekufu dinikahkan dengan perempuan yang baik-baik, tidak sekufu. Apalah bahasa Indonesia tadi? Setara. Ya, tak sekufu maknanya tak setara. Tak boleh perempuan baik-baik dinikahi dengan laki-laki fasik. Ya, yang kedua al-hurriyah. Maka taklah sekufu setara laki-laki yang berstatus budak menikah dengan perempuan merdeka, tak setara. Yang ketiga as-sina'ah, dalam perkara profesi. Ya, sebagian menganggap profesi penting untuk langgangan pernikahan, maka tak layak, ya, seorang yang punya profesi yang dianggap hina pada satu kaum dahulu kala. Yang dianggap hina adalah profesi membekam, dianggap hina. Atau haik, tukang tenun kain, dianggap hina.
maka tak layak jika dia menikah dengan anak saudagar misalnya. Kemudian juga masuk ke dalam bentuk al-kufu adalah dalam bab perekonomian, tak setara ya antara orang yang itu mudah ekonominya dengan orang yang sulit ekonominya. Yang terakhir yang kelima adalah nasab. Maka tak selayaknya secara sekufu menikah laki-laki non-Arab dengan perempuan Arab. Ya, ini dikatakan oleh sebagian ulama bukan maknanya tak sah, tapi tak sekufu. Karena tujuan daripada menikah adalah kelanggengan, dan kelanggengan tersebut adalah manakala antara keduanya tak jauh jaraknya dalam berbagai sisi, tidak bagaikan langit dan bumi. Ya, anak konglomerat tak layak menikah dengan anak ya orang yang miskin yang susah. Secara ya kebiasaan, walaupun dalam Islam boleh-boleh saja. Ya, maksudnya agar langgeng mereka, agar mereka dapat hidup dalam rumah tangga yang aman, karena tak begitu menyolok perbedaannya. Ya, walaupun hakikatnya boleh-boleh saja, tak ada masalah, pernikahannya sah. Selama memang tidak ada halangan-halangan seperti ada hubungan mahram, itu tak bisa. Ya, nanti kita akan sebutkan beberapa hadis. Nah, tafadhal. Qala al-musannifu rahimahullah an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-arabu ba'duhum akfa'u ba'din wal mawali ba'duhum akfa'u ba'din illa ha'ikan aw hajjaman rawahul al-hakim wa fi isnadihi rawi lam yusamma wastangkarahu Abu Hatim walahu syahidun indal Bazzar an Mu'azi ibnu Jabalin bisanadin munqati. Hadis ke-867 an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Dari Ibnu Umar itu Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-arabu ba'dhum akfa'u ba'dhin. Orang-orang Arab itu satu sama lainnya sekufu, setara, sederajat. Wal mawali ba'dhum akfa'u ba'dhin. Dan orang-orang yang keturunan daripada budak-budak yang merdekakan namanya mawali, mereka pun ya setara dengan orang-orang seperti mereka. Illa haikan, kecuali yang punya profesi haikan, tukang tenun, tukang jahit, atau hajjaman, ataupun tukang bekam. Ya, hadis dikutip Imam Hakim, dan dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang tak disebutkan namanya. Karena itulah wastangkarahu Abu Hatim. Riwayat ini diingkar oleh Abu Hatim. Walahu syahidun indal Bazzar an Mu'adz bin Jabal bisanadin munqati. Walaupun ada pengkuatnya dari jalur lain dari hadis Mu'adz bin Jabal, tapi juga sanadnya pun terputus. Dan hadis ini dihukumi oleh Abdul Bassam dhaifun jiddan. Hadis ini sangat lemah sekali, akan bertentangan dengan hadis-hadis yang datang berikutnya. Dalam Islam memang kita mengakui bahwasanya yang paling utama itu adalah bangsa Arab. Secara umum jenis Arab itu keutamaan. Allah Jalla wa'ala yang maha kuasa menetapkan segala sesuatu sebagian lebih utama daripada sebagian lainnya. Sebagaimana al-haram, tanah haram Mekah lebih utama daripada tanah-tanah lainnya. Ya, sebagaimana sebagian nabi lebih utama daripada sebagian lainnya. Demikian juga sebagian manusia itu Arab lebih utama dari sebagian lainnya secara hukum asalnya. Tapi tak berguna jika tak diiringi dengan iman, dengan ilmu, dengan amal saleh. Tapi dari sisi jenis nasabnya Arab itu lebih utama. Ya. Berkata Syekhul Islam yang disepakati Ahlussunnah wal Jamaah bahwasanya mereka meyakini jenis Arab itu lebih utama daripada jenis Ajam. Memang kita Ajam, ya,
Arab lebih utama daripada Ajam. Dan Quraisy itu yang lebih utama daripada seluruh bangsa Arab. Dan Bani Hashim lebih utama dari Quraisy. Dan Rasulullah yang paling utama dari Bani Hashim. Kata Syekhul Islam, bukanlah keutamaan Arab sebabkan karena Nabi dari golongan mereka, tidak. Memang mereka adalah merupakan kabilah, suku, bangsa, etnis yang lebih utama. Ini kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Yang menyelisih ini berkata Al-Kirmani, mazhab ahlul ilmi, mazhabnya para ulama, mazhabnya al-hadis, ahlus sunnah, ya, mereka sepakat Arab jenisnya lebih utama daripada jenis lain. Sebagaimana kita katakan manusia lebih utama jenisnya dari jenis malaikat. Buktinya Allah SWT perintahkan malaikat sujud kepada Adam, menunjukkan jenis Adam lebih utama daripada jenis malaikat. Tapi apakah Jibril lebih utama daripada kita dan kita daripada anak Adam? Tentu tak mungkin disamakan Jibril dengan kita. Paham ya? Paham maksudnya ketika dikatakan utama? Tak mungkin kita katakan manusia lebih utama daripada malaikat, berarti saya lebih utama daripada Jibril. Kau siapa? Jibril siapa? Tapi saya diutamakan seperti itu. Jenisnya manusia lebih utama dari malaikat, bahkan lebih utama dari bangsa jin. Kata Allah, walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam, wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami bawa mereka di mana-mana, di daratan, di lautan, wa razaqnahum minat thayyibat, kami berikan kepada mereka rezeki yang banyak-banyak, wa faddalnahum, kami utamakan mereka ala katsirin mimman khalaqna tafdhila, dari kebanyakan makhluk yang kami ciptakan. Jenis manusia lebih utama daripada jin dan daripada malaikat. Tapi tentulah tak sama ya orang kafir, a'udzubillahi min dzalik, ya, daripada bangsa jin yang mukmin. Tetap lebih utama bangsa jin yang mukmin. Ya, tentu lebih utama malaikat-malaikat dibandingkan kita. Siapa kita? Supaya dapat dipahami. Ya. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau mungkin muncul pertanyaan, mengapa Arab lebih utama? Ya, betul kata Syekh Abdullah Al-Bassam, fa innahum jubilu 'ala al-akhlaqil karimah. Arab ini memiliki akhlak yang baik-baik, perangai yang baik-baik. Ya, berbagai macam insting manusia yang baik-baik ada dalam diri mereka. Dan mereka lebih mudah untuk mengikuti kebenaran, dan bangsa Arab adalah bangsa yang merdeka. Mereka tak pernah dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Ya, karena bangsa lain malas masuk ke negeri mereka. Negerinya penuh dengan kesulitan untuk ditempuh, padang pasir yang luas, kekeringan dan seterusnya. Mereka tak butuh dengan Arab. Karena tak butuh dengan Arab, Arab menjadi orang-orang merdeka. Karena itulah kita ketahui Arab tunduk kepada kepala suku, bukan kepada kepemimpinan yang menyatukan mereka. Mereka tak mengenal raja. Kecuali segelintir bangsa Arab yang tinggal di perbatasan Romawi dan perbatasan Persia, sebagian di bawah raja-raja Persia, sebagian di bawah raja-raja Romawi seperti kerajaan Ghassan dan semacamnya. Tapi kebanyakan Arab mereka adalah orang-orang yang merdeka, tak pernah terjajah. Dan sifat merdeka ini kelebihan kawan-kawan. Kau tengok sebagian bangsa-bangsa yang terjajah berpuluh tahun seperti bangsa kita ini, sulit untuk meninggalkan ya warisan feodal yang telah ditanamkan kepada kita. Kita lebih hina daripada mereka, sulit. Ya, seolah-olah terpatri. Memang kita tuh lebih hina. Subhanallah. Kalau bukan karena ilmu agama yang mengangkat, mungkin orang masih dalam kehinaannya. Ya, subhanallah. Kadang-kadang kita kesian lihat TKW itu, ya, pernah kita singgah di Qatar atau di mana? Ya lupa saya. Di Doha, kumpul mereka duduk di bawah. Padahal tempat banyak bagus-bagus. Mereka duduk kumpul-kumpul di bawah. Ya. Jadi ini membuat Arab itu lebih karena mereka tak pernah dijajah, mereka orang-orang yang merdeka. Karena itulah mereka terkenal dengan keberanian, memenuhi janji, dan berbagai macam akhlak baik lainnya. Mereka dermawan dan semacamnya. Ya, mereka orang yang memang sifatnya terbuka untuk menerima segala hal. Ya, ibarat cangkir, mereka adalah cangkir yang kosong, siap untuk diisi. Ya, mereka tak tahu yang namanya ilmu pengetahuan yang banyak sebagian diketahui oleh orang-orang Romawi, orang Persia, orang Yunani. Mereka tak tahu itu semua.
Baca tulis pun mereka masih minim. Ya, karena itulah mereka begitu ahlinya dalam menghafalkan, mereka menyandarkan dengan hafalan mereka. Untuk mereka lah Nabi SAW diutus, maka dengan Islam berubahlah mereka. Sifat-sifat ini membuat mereka lebih daripada bangsa-bangsa lain. Semuanya terpulang kepada Allah. Ini hukum asal, tapi semuanya itu ditimbang lagi dengan takwa. Kalau andai kata tak ada takwanya, maka tak ada makna pamannya Nabi Abu Lahab yang nama aslinya Abdul Uzza. Itu Bani Hashim, tak ada guna sama sekali. Ya, maka orang-orang yang berbangga-bangga dengan nasabnya, aku turun Nabi, tak guna kalau andai kata dia ahlul bid'ah. Akunya keturunan Nabi, tapi agama yang diajarkan tak pernah Nabi ajarkan. Ahlul bid'ah hanya dia. Ya, dan bila atau agamanya agama Rafidhah Syiah, mengkafirkan para sahabat, padahal sahabat-sahabat Nabi begitu mengutamakan ahlul baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkata Salman Al-Farisi, dan dia dari Persia dan dia bukan Arab. Nufaddilukum ya ma'syar al-Arab, kami merasakan lebih utama wahai bangsa Arab. Litafdhili Rasulillah iyyakum, karena Nabi lebih mengutamakan kalian dari kami. La nankihu nisa'akum, kami pun tak berani untuk menikahi perempuan-perempuan kalian. Wala na'ummakum fi shalah, kami tak berani menjadi imam kalian dalam salat. Ya. Oleh karena itulah mungkin wajar jika sampai saat ini payah menikahi perempuan Arab, ya enggak? Payah. Kenapa? Mereka khawatir hilang nasab mereka. Cobalah kau lamar anak-anak orang Arab tuh, memang asli Arabnya ya, dari ayahnya bukan dari ibunya. Kok sudah dari ibunya sudah hilang Arabnya. Karena itulah yang namanya sekufu itu. Sama Arab itu lelaki dan perempuan. Adapun laki-laki jika ingin menikahi perempuan, tak harus perempuan itu Arab. Kok dia laki-laki Arab? Tak harus. Laki-laki Arab berhak menikahi perempuan manapun juga, karena akan menempel nasab kepada sang ayah. Kau lihat bagaimana Husain, ya. Siapa istrinya? Istrinya adalah ya putri daripada Raja Yazdajrid, Raja Persia yang kedua. Raja Yazdajrid II. Tak mengapa. Jadi wajar kalau di negeri kita ini banyak kita lihat orang-orang ada nasab Arabnya tapi wajahnya wajah Indonesia, hidungnya Indonesia. Dari mana diambilnya? Dari ibunya. Tak mengapa. Ya, tapi walaupun hidungnya mancung-mancung, panjang-panjang, Arab ibunya, orang tuanya Indonesia, hilanglah semua. Ya. Jadi kawan-kawan, ini secara umum jenis Arab lebih utama daripada jenis yang lainnya. Secara umum, bukan berarti dalam segala bab. Kalau andai kata Arabnya bahlulnya dia, ya ahli maksiat, tentu lebih utama orang-orang beriman walaupun bukan Arab. Ya, an-nasu min Adam. Manusia itu dari Adam, wa Adamu min turab, kata Nabi, Adam dari debu. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin, tak ada hakikatnya keutamaan Arab dibandingkan orang ajam illa bittaqwa, kecuali dengan takwa. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia antara kalian yang paling bertakwa, bukan yang paling Arab. Orang Arab ketika mereka meninggalkan keutamaan-keutamaan yang ada pada mereka, tentu kita katakan orang ajam lebih utama dari mereka dalam perkara itu. Ya. Dan hadis yang bersama kita ini adalah hadis yang dilemahkan oleh para ulama. Yang intinya hadis ini seolah menganggap orang Arab sekufu dengan Arab saja. Orang-orang yang mawali sekufu dengan mawali, yang ajam sekufu dengan ajam. Ya, bahkan dikecualikan mereka pekerjaan yang dianggap remeh-temeh, hina, seperti berbekam, tukang jahit, padahal berapa banyak orang-orang yang ahli bekam kaya raya. Di mana-mana banyak kliniknya, berapa banyak para tukang jahit kaya raya. Ya, ahli tenun kaya raya. Ini pada masa itu. Sifatnya bukan sepanjang masa. Profesi itu berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Ya. Naam, tafadhal. Assalamualaikum ilaikum qala al-musannifu rahimahullah wa an Fatimata binti Qaisin radhiyallahu anha
anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laha inkihi Usamata, rawahu Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala ya bani Bayadah inkihu Aba Hindin wankihu ilaih wa kana hajjaman, rawahu Abu Dawud wal Hakim bisanadi jayyidin. Nah, hadis yang ke-868 dan 809 membantah hadis yang dhaif tadi, yang lemah tadi. Wa an Fatimah binti Qais, dari Fatimah binti Qais yang dia adalah perempuan Al-Qurasyiyah. Berarti perempuan paling utama Quraisy. Radhiyallahu anhum. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laha, bahwasanya Rasulullah berkata kepadanya, ingkahi Usamah, kau terimalah pernikahan Usamah atau menikahlah dengan Usamah, rawahu Muslim. Fatimah binti Qais ini perempuan Quraisy. Datang dua orang Quraisy yang melamarnya, satu namanya Abu Jaham, satu lagi namanya Muawiyah. Dan dia bertanya, Rasulullah, dua laki-laki yang datang kepadaku melamar ini, dan aku belum memutuskan antara keduanya, yang satu Abu Jaham, yang satu Muawiyah. Maka Nabi berkata, amma Muawiyatu sa'lukun lama fa sa'lukun la mala lahu. Adapun Muawiyah, dia itu kiri, tak punya harta. Wa amma Abu Jahmin, adapun Abu Jahm, kana la yata'u al-'asa an atiqih. Jarang-jarang, adapun Abu Jaham jarang-jarang tongkatnya nganggur, jarang-jarang tongkatnya dia gantungkan, selalu melekat di atas pundaknya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Memukul istrinya. Walakin ingkahi Usamah, tapi engkau menikahlah dengan Usamah. Dan Usamah, sebagaimana kita ketahui, Usamah adalah anak Zaid. Dan Zaid ini adalah mantan daripada budak yang dimenikahkan Nabi SAW, Zaid bin, siapa namanya? Zaid bin Harithah. Walaupun sebenarnya Harithah ini bukanlah budak, dia adalah orang Arab. Terjadi peperangan antara satu kabilah dan kabilah lain. Kabilah yang Harithah ini bapaknya Zaid dikalahkan dan dia diambil sebagai budak, dijual. Dahulu kala pintu perbudakan dari berbagai macam pintu. Bangsa Arab yang kuat, kabilah yang kuat ketika menyerang kabilah yang lemah, maka semuanya menjadi hak mereka. Maka mereka berhak memperbudak yang kalah. Jadi asal usul Zaid bin Harithah ini adalah orang merdeka yang menjadi budak, yakni di pasar budak dijual karena dikalahkan sukunya. Dibelilah oleh Khadijah dan Khadijah menghibahkan kepada Nabi SAW. Ya, maka dia adalah mantan budak. Maka putranya, ya, putranya Usamah tentunya sebagaimana ayahnya mantan budak juga. Ya, dalam bahasa Arab mantan budak disebut maula, jamaknya mawali. Jadi Zaid ini maulanya Rasulullah, anaknya pun anak maula. Tak sama derajatnya dengan Quraisy, dengan Arab saja tak sama. Ya, tapi Rasulullah menyuruh wanita ini untuk menikah daripada Usamah bin Zaid, menunjukkan bahwasanya tak ada masalah dalam bab kafaah, boleh saja engkau menikah dengan orang-orang Arab. Ya, tapi mudah kok antum kok menikah dengan perempuan Yaman, mudah kok. Ya, perempuan Yaman. Kalau payah kali perempuan Yaman lah, koknya ada Yaman-Yamannya lah. Subhanallah. Adapun hadis berikutnya, hadis ke-869, wa Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, ya Bani Bayadah, wahai Bani Bayadah. Bani Bayadah adalah sebutan untuk kabilah daripada salah satu suku, ya, kaum muslimin dari suku Khazraj, dari kaum Ansar. Ya Bani Bayadah, ankihu Aba Hindin, nikahkan saja Abu Hindin, wa ankihu ilaihi, nikahkan dia atau kirimlah putri kalian untuk dinikahinya. Wa kana hajjaman, dan Abu Hindin ini adalah berprofesi sebagai tukang bekam. Ternyata Nabi menyuruh mereka untuk menikahkan putri mereka dengan tukang bekam. Ini menunjukkan hadis berbeda dengan hadis yang sebelumnya, kontradiksi. Yang sebelumnya hadis lemah, ini hadisnya sahih. Ya. Jadi pada hakikatnya dalam perkara ini tak ada namanya sekufu dalam perkara profesi. Boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Demikian juga dalam perkara nasab. Ya, wallahu tabaraka wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulih Muhammad. Insyaallah
Di kesempatan yang akan datang kita akan masuk kepada babul khiyar.